Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penjelajahan di area Pantai Ngitun. Pantai ini kecil tapi view-nya sangat indah. Dan yang menarik di pantai ini adalah suasana yang terkesan sejuk walaupun cuaca sedang siang terik panas. Karena tidak jauh dari tepian pantai ada area pepohonan yang sangat rindang. Jadi jika kita mau sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan pantai, kita tinggal nongkrong saja di bawah pohon. Tidak perlu bawa payung atau menyewa payung. Ya, jadi teman-teman tinggal sewa tikar aja. Dan tentu suasananya sangat syahdu, teman-teman. Pantai ini tidak terlalu ramai dan jalannya pun tidak terlalu sulit. Di pantai ini juga ada bukit. Jika kita naik ke bukit ini, maka kita bisa melihat pemandangan samudera dan pesona Pantai Ngitun dari ketinggian. Dan kami sudah membuatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia. Teman-teman yang budiman, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau saudara yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Sebelum lanjut jelajah, mari kita ketahui dulu di mana letak Pantai Ngitun atau Pantai Ngitun ya. Jadi kalau di Google Map itu tulisannya Pantai Ngitun, tapi kalau di tempatnya sana tulisannya Pantai Ngitun, pakai I gitu ya. Pantai Ngitun terletak di Dusun Soreng, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi warga lokal itu nyebutnya Ngitun ya. Tapi nama resminya di banyak peta wisata tetap Ngitun. Dari pusat kota Jogja berjarak sekitar 72 km kalau teman-teman lewat Jalan Wonosari. Namun jika teman-teman lewat Imogiri Panggang maka akan lebih jauh, yaitu 79,5 km atau hampir 80 km. Dan waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 2 jam lebih 15 menit menggunakan kendaraan darat. Dan dalam video ini perjalanan akan kita mulai dari lokasi yang sudah umum teman-teman ketahui, yaitu Bundaran Planjan. Dan kami mencoba lewat jalur Imogiri Panggang. Maka dari itu di awal video kami mulai dari jalan sebelah utara Bundaran atau Jalan JJLS. Teman-teman, ini adalah Bundaran Planjan. Dari sini kita mengarah ke selatan dan terus saja hingga nanti sampai di Simpang 3 JJLS Rejosari. Teman-teman, saat ini kita sedang mengarah ke selatan dan tetap di Jalan JJLS. Dan mari kita percepat larinya, teman-teman, agar segera tiba di Simpang 3 JJLS Rejosari. Teman-teman, saat ini kita hampir sampai di Simpang 3 JJLS Rejosari. Nah, ini dia teman-teman, Simpang 3-nya ya. Apabila lurus, teman-teman akan menuju ke TPR untuk memasuki deretan pantai mulai dari Baron hingga Watu Lawang. Dan kita akan belok kiri, tetap di jalur JJLS. Dari sini kita akan menuju ke Simpang 4 JJLS Kemadang. Dan teman-teman, saat ini kita telah sampai di Simpang 4 JJLS Kemadang. Jika ke kanan, maka teman-teman akan masuk ke TPR Baron dan kita tetap ambil lurus. Teman-teman, saat ini kita telah sampai di perempatan JJLS Banjarjo dan kita tetap ambil lurus.
Teman-teman, di depan ini ada perempatan. Jika teman-teman ambil kanan, maka teman-teman akan memasuki TPR juga, yaitu TPR untuk memasuki area deretan Pantai Baron hingga Pantai Watu Lawang. Dan kita tetap lurus di Jalan JJLS. Teman-teman, di depan ini ada perempatan. Jika teman-teman belok kanan, maka teman-teman akan menuju ke Pantai Selili, Sadranan, dan Sunda. Dan kita tetap di Jalan JJLS, ambil lurus. Kemudian teman-teman, kita akan segera melintasi jembatan Tepus Baru. Kemudian teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan, maka akan menuju ke TPR masuk ke deretan pantai antara Watu Lawang hingga Baron. Dan kita ambil kiri tetap di Jalan JJLS. Dan dari sini kita akan menuju ke pertigaan yang jika kita ambil kanan, maka akan mengarah ke Dusun Sureng. Dan teman-teman, kita telah sampai di pertigaan yang dimaksud. Kita akan keluar dari JJLS dan kita akan menuju ke area Dusun Sureng hingga nanti sampai di Pantai Ngitun. Teman-teman, tentunya perjalanan kali ini kita akan melalui jalan yang tak sehalus dan selebar JJLS. Namun tenang saja, meski jalanan makin bergelombang, kondisinya masih wajar dan aman untuk dilalui. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan hingga tiba di area Pantai Ngetun.
Kemudian teman-teman kita akan beli tiket masuknya di sini. Satu orang dikenai harga Rp5.000.
Nah, teman-teman, dari sini sudah nampak lautnya itu ya, sudah nampak pemandangan lautnya. Nanti kita akan parkir di bawah sana, teman-teman. Dan teman-teman, kita telah sampai di area Pantai Ngetun. Nah, ini area parkirnya ya. Lokasi parkirnya cukup luas ya, teman-teman, bisa muat beberapa mobil juga. Teman-teman, kita pantau sejenak suasana di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Memang nampak teduh sekali ya suasananya, padahal saat ini cuacanya sedang siang cerah. Nah, ini terbukti ya, ada mobil-mobil banyak ini, berarti mobil bisa masuk sampai sini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita lanjut menjelajah area Pantai Ngetun. Kita mulai dari area Rindang, teman-teman. Di sini terpantau para pengunjung sedang bersantai di bawah pohon yang rindang. Suasananya nampak sejuk meski cuaca siang hari ini sangat cerah ya, teman-teman. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan, teman-teman tinggal sewa tikarnya aja ya, teman-teman. Teman-teman bisa bersantai berteduh di bawah pohon-pohon yang besar ini ya, yang rindang ini, sambil menikmati suasana pantai di depan sana. Asli nampak syahdu sekali ya ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, mari kita coba pantau ke arah barat sana ya. Kita pantau area rindangnya yang sebelah barat seperti apa. Area rindangnya sangat luas ya, teman-teman. Mantap banget ini kalau buat neduh-neduh di sini ya kan. Nah, ini ada pengunjung yang memakai kursi dan meja ya, teman-teman, sambil membawa makanan dan minuman, menikmati suasana di tepi pantai seperti ini dengan keadaan yang sejuk atau rindang ya. Pasti sangat nyaman sekali ini ya. Dan dari sudut pandang ini nampak estetik banget ya. Jadi ini pasti bagus ini kalau buat foto-foto ya. Nah, kemudian di sini nampak seperti ada basin atau cekungan ya, teman-teman. Dan kemudian kebetulan kami nemu kupu-kupu banyak banget ini, teman-teman. Jadi kupu-kupunya itu pada terbang ngumpul-ngumpul gitu ya. Nanti akan coba kita shoot dari dekat. Sekarang kita menuju ke area campingnya ini dulu, teman-teman. Nah, di sini, wah, ini enak banget ini ya camping di sini ya. Suasananya estetik banget. Di bawah pohon sejuk dengan pemandangan pantai yang indah, mantap sekali nih, teman-teman. Oke, kita coba dekati sejenak kupu-kupu yang cantik tadi ya, teman-teman. Nah, ini mereka sedang hinggap dan apa yang terjadi ketika kita dekati? Nah, mereka bubar semua, teman-teman. Wih, pas bubar ini sungguh cantik sekali ya pemandangannya, berpadu dengan background pantai di sana. Selanjutnya mari kita mendekat ke bibir pantai dan kita eksplor area pantai bagian barat. Kemudian di sisi barat ini ada sebuah sungai kecil dengan bebatuan warna-warni dan tentunya ini bagus untuk spot foto-foto ya, teman-teman. Coba kita susuri dari sudut pandang ini dan wow, nampak keren sekali, teman-teman. Wih, bagus sekali ya, teman-teman. Dan mari kita mendekat ke area bibir pantai. Air jernih pasir putih berpadu dengan tebing dan langit biru. Sungguh kombinasi alami yang sangat indah, teman-teman.
Teman-teman, mari kita coba explore lebih dekat area tebing bagian barat ini. Nampaknya ada spot foto bagus di sini, teman-teman. Coba kita masuk ke situ, kemudian lihat ke arah laut. Dan wah, ternyata bagus, teman-teman. Ini bisa jadi spot foto bagus ya, tapi harus hati-hati ketika berada di area sini. Teman-teman harus waspada akan ombak jika tiba-tiba datang besar ya. Di sini ada jasa fotografernya juga, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman datang berdua, kemudian pengen berfoto yang romantis gitu ya, bisa sewa jasa fotografer di sini. Teman-teman, sekarang kita lanjut jalan ke arah timur. Kita explore seperti apa keadaan di sana. Terpantau ombak di bibir pantainya ini tidak terlalu besar ya, teman-teman. Jadi anak-anak bisa bermain-main di sini. Namun seaman-amannya pantai, anak-anak harus wajib dalam pengawasan orang tua demi keamanan bersama. Teman-teman, saat ini kita telah berada di area pojok timur pantai ini. Teman-teman, di sini ada bentukan batu yang unik ya. Tentu ini cocok sekali digunakan sebagai spot foto. Pasti nampak bagus dan alami. Kemudian teman-teman, di sisi timur pantai Ngeton ini ada sebuah bukit yaitu Puncak Watu Gentong. Dari pantai Ngeton kita lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke Puncak Watu Gentong. Dan di atas ini ternyata ada sebuah musola, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menunaikan ibadah sholat bisa dilakukan di sini ya, sambil main-main ke atas ini ya, sambil melihat pemandangan dari atas sini. Teman-teman, mari kita langsung meluncur ke puncaknya sana ya, teman-teman. Itu kelihatannya deket tapi ya lumayan ya jalan kakinya. Sambil kita pantau-pantau seperti apa pemandangan dari atas sini. Area ini sebenarnya juga adalah sebuah camping ground ya, teman-teman. Sebuah camping ground di Pantai Ngeton ini. Jadi misalnya teman-teman pengen camping bisa di area atas ini, teman-teman. Dan tentunya camping di atas ini lebih ini ya, mungkin lebih seru ya, karena berada di atas bukit dan di bawahnya adalah pemandangan pantai dan samudera seperti itu. Nah, ini salah satu pemandangan cantik dari atas ini ya, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke puncaknya langsung, teman-teman. Langsung nemu sampah berserakan di sini, teman-teman. Lihat itu ada botol biru itu ya. Dan ya, kita akui ya, teman-teman. Kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat kita itu masih terus terang ya ini, teman-teman. Masih rendah ya. Mohon maaf ini. Dan apalagi ini di tempat pariwisata ya, teman-teman, harusnya otomatis sadar lah ya. Tidak seharusnya kita membuang sampah sembarangan seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman, saya nemu sampah botol lagi, sampah plastik ini teman-teman. Waduh, payah ini ya. Tempat sebagus ini banyak sampahnya gitu kan, sayang banget.
Apabila teman-teman naik ke sini, teman-teman harus hati-hati ya. Ini karena di bawahnya ini langsung jurang, teman-teman. Jadi jangan terlalu maju-maju ke depan situ ya, karena nggak ada pembatasnya, langsung bablas jurang itu. Teman-teman, mari kita nikmati sejenak pemandangan dari puncak Watu Gentong ini ya. Pemandangan yang indah seperti ini harus terkotori oleh sampah-sampah botol plastik seperti itu ya. Sayang sekali teman-teman. Padahal bagus banget ini ya, view dari atas sini. Nah, di bawah tadi yang dekat-dekat sekitaran musola tadi adalah area camping ground-nya teman-teman. Teman-teman, mari kita jalan turun. Di sini ada spot untuk melihat pemandangan juga, tapi agak mengerikan, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ini kalau misalnya di sini jangan terlalu maju karena ini depannya langsung jurang. Keren ya, teman-teman, pemandangannya. Tentunya ini sangat bagus untuk background foto-foto ya, teman-teman. Tapi ya harus hati-hati ya kalau misalnya teman-teman main ke atas sini. Teman-teman, ini adalah area camping ground di Pantai Ngetun ya. Areanya lumayan luas ini teman-teman, jadi bisa muat tenda banyak ini. Di Pantai Ngetun ini fasilitasnya cukup komplit ya teman-teman, banyak warung ya, jadi gak khawatir akan kelaparan ya. Terus fasilitas toiletnya juga banyak. Kemudian jika teman-teman ingin camp atau menyewa tenda, nah teman-teman bisa sewa peralatan camping di sini dan hubungi nomor ini teman-teman. Informasi tarifnya, jika teman-teman datang membawa tenda sendiri maka cukup bayar biaya kebersihan sebesar Rp15.000. Namun teman-teman juga bisa sewa tenda di sini dengan harga Rp60.000 per tenda. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelajahan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman yang ingin diajak sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rahayu.